Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Umbara dari SDN Singkup, Kecamatan Pasawahan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Video kali ini merupakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Wawancara pertama, tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan wadah bagi saya untuk menunjukkan pemahaman mengenai keseluruhan materi dan merupakan kesempatan untuk meninjau materi di modul ini dengan konteks lokal yang dihadapi. Pada kesempatan pertama, saya mengadakan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan selama ini di sekolah saya, yaitu SD Negeri Singkup bersama Bapak Hairudin SPD yang dilaksanakan pada Senin 5 Februari 2024. Berikut selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya sehat baik. Baik Bapak, saya mohon izin Bapak untuk melakukan wawancara yang berkaitan dengan pengalaman Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SDN Singkup dan langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan dan menangani kasus-kasus tersebut. Selama Bapak menjadi kepala SDN Singkup, tentunya sudah banyak kasus yang telah Bapak hadapi dan selesaikan. Di antara sekian banyak kasus-kasus yang ada, menurut Bapak sendiri kasus apa yang paling berat dan mengapa? Baik ya, saya akan jawab kalau saya balas. Tentunya pasti semua orang dari sekolah pasti ada kasus yang namanya kalau di sini ya. Kasus yang paling berat adalah kasus dilema etika yang berkaitan dengan murid dengan jumlah siswa. Di sini jumlahnya adalah 108 siswa atau 108 murid dengan 6 rombel. Ada saja kasus yang melibatkan murid baik antar murid maupun dengan lingkungan sekitar. Nah, kasus yang paling berat yang melibatkan murid adalah dilema etika. Artinya apabila murid tersebut telah melanggar aturan sekolah atau norma-norma agama maupun norma sosial yang ada, biasanya para guru itu sebagian besar menginginkan anak-anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, jika murid tersebut tidak menunjukkan perubahan perilaku dengan pertimbangan murid yang mempunyai perilaku buruk atau menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain, apabila terus dipertahankan, nah sementara orang tua dan murid tersebut masih ingin terus sekolah di sekolah yang saya pimpin. Nah, disinilah kadang terjadi pertentangan di dalam hati saya. Nah, ketika itu pada saat akan mengambil keputusan. Baik Bapak, jadi selama ini kasusnya yang berkaitan dengan dilema etika ya Pak ya. Nah, untuk berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin? Nah, tentunya semua kasus itu harus diidentifikasi ya. Harus diidentifikasi terlebih dahulu kasus yang merupakan dilema etika. Nah, biasanya menentukan terlebih dahulu siapa yang terlibat dalam kasus ini, mengumpulkan fakta-fakta, mengumpulkan data-data di lapangan dari berbagai sumber dan menguji benar atau salahnya, atau bahkan apabila semua pilihannya sama-sama benar. Baik, berarti Bapak mulai dari mengidentifikasi kasusnya terlebih dahulu ya Pak ya. Kemudian nanti siapa yang terlibat dalam kasus, mengumpulkan berbagai macam fakta di lapangan dan berbagai sumber, tentunya menguji dari benar dan salahnya. Nah Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Dalam semua kasus itu pasti kita harus mengambil suatu keputusan. Dalam mengambil keputusan itu saya biasanya memusyawarahkannya terlebih dahulu ya dengan semua pihak yang terkait di dalamnya, yang terutama yang ada di sekolah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan secara bersama. Baik, berarti luar biasa sekali Bapak ini dalam mengambil
prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Ya tentunya pasti suatu keputusan itu ada langkahnya, ada prosedurnya. Yang paling utamanya adalah langkah yang saya persiapkan di sini adalah mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, melihat berbagai sisi atau melihat dari berbagai sisi dari permasalahan itu. Yang kedua, apa penyebab terjadinya permasalahan itu atau akar dari permasalahan yang memanggil semua pihak yang terlibat dan duduk bersama untuk mengambil suatu keputusan itu dalam atau untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Baik Bapak, jadi langkah-langkahnya pertama tentu dalam menyelesaikan masalah adalah melihat dari berbagai sisinya ya Pak ya. Yang kedua itu apa penyebab terjadinya, lihat dari akar permasalahannya, kemudian memanggil semua pihak untuk duduk bersama dalam mengambil keputusan, tentu seperti yang disampaikan musyawarah untuk mufakat ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk menyelesaikan suatu musyawarah itu kita tidak bisa artinya mengeluarkan pendapat sendiri atau bertindak sendiri. Yang tentunya di sini adalah yang paling utama adalah harus duduk bersama ya untuk mengidentifikasi atau permasalahan dan bermusyawarah pada saat pengambilan keputusan. Setelah itu bisa kita mengambil kesimpulan dari hasil musyawarah tersebut. Nah, jadi selama ini permasalahan yang ada kita duduk bersama untuk mengambil suatu keputusan atas dasar kesepakatan bersama tentunya ya Pak ya. Iya. Nah Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Ya sudah barang tentu saya katakan dari tadi, semua itu di sekolah siapapun itu pasti adalah hidup itu pasti ada tantangan. Tapi tantangan itu harus bisa mencari jalan keluarnya bagaimana yang terbaik. Yang tentunya di sini tantangan terbesar adalah tantangan media sosial, karena kadang permasalahan itu dengan murid yang sudah selesai dan tercapai kesepakatan, tetapi karena ada kepentingan pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan, nah maka permasalahan itu diangkat kembali lewat medsos atau media sosial itu. Tantangan terbesar yang tentunya Bapak hadapi di sini adalah adanya media sosial ya. Yang terkadang suatu saat bisa aja masalah itu dimunculkan kembali padahal kesepakatan sudah disepakati secara bersama. Baik Bapak. Nah berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya sudah barang tentu kalau setiap permasalahan kita harus punya jadwal untuk menyelesaikannya. Artinya supaya pada akhir itu bisa kesepakatan tersebut bisa diambil kesimpulannya sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Yang tentunya untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu membutuhkan suatu proses ya dan pemikiran, serta saya juga terbiasa untuk meminta pendapat orang lain. Jadi artinya tidak bisa ditarik kesimpulan sendiri, harus membutuhkan dari orang lain juga, pemikiran-pemikiran dari orang lain, argumen dari orang lain. Ya misalnya dari ketua K3S, ya ketua PGRI dan lain sebagainya. Untuk itu kesepakatan bisa kita raih. Baik Bapak, jadi dalam hal ini Bapak menyelesaikan permasalahan membutuhkan suatu proses dan juga masukan-masukan dari ketua K3S, kemudian juga dari ketua PGRI dan tentunya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ya Pak. Nah untuk berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya setiap kasus itu tentunya kita tidak bisa menutup diri, artinya perlu masukan-masukan dari orang yang artinya tadi bisa disebutkan dari ketua PGRI, dari K3S. Nah di sini tentu saja ada yang membantu saya dalam proses pengambilan suatu keputusan, seperti diantaranya rekan kerja saya yang sejauh misalnya guru-guru atau senior-senior dan rekan-rekan di K3S sekecamatan yang ada di Pasawahan ini. Baik Bapak, tentu yang membantu Bapak di sini adalah pertama guru-guru yang ada di SDN Singkop ya Pak, kemudian juga rekan-rekan Bapak dengan
K3S dan juga tak lupa PGR pun dilibatkan untuk meminta Sudah barang masukannya. tentu. Tentu sekali. Baik Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan barusan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, hikmahnya sangat besar sekali ya. Suatu permasalahan itu timbul ya dari dalam sekolah itu sendiri. Kita juga harus bisa artinya bisa kita rangkum ya dari pemecahan masalah itu dari kita bersama dengan guru-guru atau rekan sejawat yang ada di sekolahan ini, yang sudah barang tentu dalam pengambilan suatu keputusan itu kita itu harus mempunyai prinsip ya. Prinsip harus kita pegang sendiri ya, yaitu prinsip itu dan hasil dari keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Itu saja yang bisa disampaikan ya. Baik Bapak, terima kasih. Berarti dari semua yang disampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik adalah duduk bersama untuk Ya. mencapai kesepakatan Bersama. musyawarah bersama, kemudian juga perlu adanya bimbingan atau masukan ya dari Ya. teman Bapak di K3S, kemudian juga dari PGRI. Dan baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan berbagi pengalamannya dalam menangani kasus-kasus dilema etika selama Bapak menjabat di SDN Singkuk. Ya, Terima kasih banyak sama-sama. Bapak waktunya. Bisa dikembangkan lagi semuanya ya. Jadi itu dia bersifat saya sendiri, artinya itu yang bisa bersama untuk kedepannya ya. Bagi teman rekan Pak Bara yang lainnya bisa artinya mengambil hikmah ya, hasil apa yang didapat pada kesempatan saat ini untuk nanti ditularkan ilmunya kepada teman-teman yang lain yang ingin mengikuti pada guru penggerak. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga pengalaman Bapak memimpin di sini menjadi pengalaman untuk saya dan untuk rekan-rekan di sekolah. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Sukses selalu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Singkuk, yaitu Bapak Hairudin sebagai pimpinan di sekolah ini, dan berbagi pengalaman dengan beliau menjadikan saya untuk bisa ambil pelajaran dari beliau sebagai pemimpin pembelajaran terutama di kelas. Dan saya berharap semoga pengalaman ini bisa menjadikan saya untuk mampu memecahkan masalah atau mampu mengambil keputusan dari dilema etika yang kedepannya akan saya hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wawancara kedua, pada kesempatan kedua saya melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan di sekolah SD Negeri Cibuntu bersama Ibu Juhertin SPD MPD yang dilaksanakan pada Selasa 6 Februari 2024. Berikut selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah ya Bu. Punten Ibu, kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN Cibuntu? Kurang lebih 7 bulan dari bulan Agustus sampai sekarang Februari. Jadi selama 7 bulan berada di sini. Baik, Ibu, berarti Ibu kurang dari setahun sudah ada berada di sini ya Bu ya? Iya, kurang lebih setahun ya teman. Ibu, mohon maaf sebelumnya, mohon izin untuk melakukan wawancara ya Bu, yang berkenaan dengan pengalaman Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini dan langkah-langkah yang Ibu lakukan saat pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Iya, boleh. Ya, selama Ibu menjadi kepala SDN Cibuntu, Bu, tentunya ada kasus yang telah Ibu hadapi dan selesaikan. Menurut Ibu sendiri, kasus apa yang paling berat dan mengapa? Waktu pertama saya kesini ya, itu kan yang pertama saya harus menyusun RAPBS ya, rencana anggaran belanja dan pendapatan sekolah. Pada waktu itu
saya melihat di sini jadi masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam masalah bangunan, masih perlu diperbaiki, masalah pengembangan potensi anak, juga masalah keadaan ekonomi juga di sini juga harus diperbaiki. Nah, dalam menyikapinya karena banyak sekali yang harus dibenahi gitu ya. Jadi saya ini perlu, ini juga perlu, ini juga perlu. Jadi saya berguru ya, dan juga guru-guru itu banyak yang ibu ini aja ya sekarang begini gitu ya, maksudnya untuk masalah pembangunan, masalah potensi anak harus dikembangkan juga ya, masalah ekonomi harus diperbaiki, banyak guru-guru yang usul. Dan saya ini jadi mendapat dilema gitu ya, maksudnya mana ini yang harus dipentingkan ya, penting semua ya. Sekarang juga itu bangunan anak-anak tidak bisa belajar di kelas karena bangunannya itu pentingnya itu sudah terjatuh, kayak hujan udah masuk ya, jadi anak-anak belajarnya di musola. Masalah ekonomi juga perlu ya, karena supaya maksudnya berjalan lancar keadaan sehari-harinya itu supaya bisa berjalan ya, jadi harus diperbaiki juga. Ini saya dilema gitu ya, mana yang harus dipentingkan dulu. Ya, baik. Berarti kasus yang Ibu hadapi ini sangat pelik ya Bu, baru ditugaskan sudah diharapkan dengan RAPBS, kemudian juga pembangunan, lalu ada potensi anak dan pentingnya juga sarana prasarana ya Bu ya. Baik Bu. Ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah yang Ibu pimpin? Pertama saya melihat jadi latar belakangnya dulu ya, jadi melihat yang dilihat apakah ini benar dengan benar atau benar dengan salah ya, seperti itu mungkin ya. Melihatnya nanti diserahkan lagi gitu sih. Baik, itu berarti Ibu melihat dulu ini itu benar dan lawan benar atau benar dengan lawan salah seperti itu ya. Iya. Baik, terima kasih. Nah Ibu selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi saya mengambil yang prioritas gitu ya, yang sangat dipentingkan untuk sekarang yang urgen. Dan juga dari guru-guru juga sama gitu, maksudnya dipilih yang maksudnya yang saran yang baiknya penting. Baik Bu, berarti dimulai dari prioritas mana dulu yang lebih dipentingkan Ibu ya? Iya. Tentunya dari masukan-masukan dan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus seperti ini. Baik Ibu, terima kasih. Nah selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama yang mungkin Ya. itu yang sudah diputuskan itu Iya. jadi dijalankan gitu ya, dengan maksudnya sama-sama saling mendukung antara persamaan itu ya. Jadi di sekolah itu saya tidak mengajukan sendiri ya, jadi dari guru-guru, dari stakeholder yang lainnya juga saya pertimbangkan ya. Baik Bu, berarti yang pertama itu lebih kepada mengidentifikasi masalah dulu ya Bu ya. Kemudian juga masalah itu dikaji kembali, kemudian juga dijalankan ya Bu. Dan apa manfaatnya, dan di sini pun Ibu memutuskan tidak hanya secara sepihak tetapi harus bermusyawarah dengan guru yang ada di sini. Baik Ibu. Nah selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi
hal yang lebih urgen ya maksudnya, jadi di hal-hal yang lebih penting ya. Baik Ibu, jadi diutamakan dari hal-hal yang lebih penting dulu mungkin Ibu ya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, dan tentunya Ibu juga mungkin mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, dan juga mungkin pengujian benar atau salah Ibu ya, dari tadi paradigmanya benar atau benar atau salah seperti itu. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya yang Ya, banyak betul. sekali ya, yang itu ya karena di sini murid masih sedikit ya, di bawah 60, jadi tidak mendapat murid di bawah 60 itu tidak mendapat bantuan terkadang ya, jadi harus saya harus ke masyarakat meminta bantuannya, terutama saya datang dulu ke komite ya, terus ke kepala desa ya, untuk supaya di sini dapat berjalan lancar itu, khususnya masalah ini di pembangunan kelas, ini hak kelas gitu. Baik Ibu, berarti ini tantangannya sangat pelik sekali ya Bu ya, dimana bahwa murid di bawah 60 itu tidak mendapatkan bantuan DAP ya. Jadi bagaimana caranya Ibu untuk merehab terutama sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, dan tentunya tadi Ibu juga berkoordinasi dengan komite, kemudian juga dengan masyarakat setempat. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung masalahnya ya, Oke. kalau misalnya masalahnya yang harus segera diselesaikan Ya. ya itu saya selesaikan. Kalau misalnya masalah yang sepertinya ini membutuhkan waktu yang lama, jadi berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak yang terkait, jadi ada yang segera ya diselesaikan, ada juga yang pakai jadwal. Oke, baik. Jadi tergantung dari masalahnya Bu ya. Iya. Kira-kira masalahnya memang urgen harus diselesaikan saat itu, berarti hari itu juga. Itu harus diselesaikan. Luar biasa Ibu. Untuk selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Nah, dari sini guru-guru itu keputusan atau mengambil keputusannya dari dibantu sama guru-guru, juga dari guru juga, dan misalnya membantu menyelesaikan masalah juga ada dari masyarakat, komite dari desa, dari misalnya kalau masalah kesehatan misalnya dari puskesmas juga itu ada. Baik Ibu, luar biasa. Berarti di orang-orang yang berbantu betul-betul dimulai dari lingkungan sekolah dulu ya Bu ya. Iya. Dari guru-guru, kemudian juga komite, di sini ada dari bidang mungkin ya dari puskesmas, kemudian juga masyarakat. Baik Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Dari sini saya mendapat pelajaran bahwa untuk tercapai tujuan itu ya, Ya. jadi kita harus berkoordinasi ya, yang tadi disebutkan ya, dari Ya. guru, komite, masyarakat, dari desa, maksudnya dari diri kita juga harus punya prinsip juga. Baik Ibu,
pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini berarti ibu dengan Bapak dan Ibu guru di SDN Cibuntu, kemudian juga dengan komite, dengan masyarakat sekitar, dengan tentunya dengan orang tua juga dilibatkan ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas berbagi pengalaman yang telah Ibu berikan dari pengalaman Ibu tentunya dalam menghadapi kasus-kasus yang Ibu hadapi. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian wawancara saya dengan Ibu Etin selaku Kepala SDN Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Dari pengalaman-pengalaman beliau berkaitan dengan dilema etika dan keputusan beliau yang ambil saat menangani kasus tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi dari hasil wawancara saya terhadap 2 kepala sekolah. Berikut selengkapnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.